untuk sahabat Permira yang berada di zona waktu Moskow. Perkenalkan, nama saya Maria Novitasari, perwakilan dari Persatuan Mahasiswa Indonesia di Rusia. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya akan menjadi moderator Anda untuk acara bulanan kita yang bertemakan pengolahan sumber daya alam, biomasa sebagai sumber energi, dan kebijaksanaan dan pengolahannya. Teman-teman dapat berinteraksi secara langsung dalam dialog ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, jangan sungkan untuk menyampaikan pertanyaan di sesi tanya jawab yang menjelang akhir dialog kita. Pada hari yang berbahagia ini, kita sudah tersambung pada 3 narasumber kita yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi di bidang kehutanan Indonesia pastinya. Narasumber pertama kita adalah Mas Renanto Eshut, perwakilan dari Permira Rusia, alumni Institut Pertanian Bogor yang sekarang sedang melanjutkan studi masternya di bidang kehutanan dengan spesialisasi di penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan di Siberian State Technology University di Krasnoyarsk. Selamat malam Mas, apa kabar? Halo, halo, selamat malam. Baik, baik. Ya, dan narasumber kedua kita adalah Mas Yance Arizona, perwakilan dari PPI Spanyol, mahasiswa program master di Onati International Institute of Social of Law, University of Basque Country. Selamat malam, Mas. Malam Mbak Maria. Ya, beliau adalah dosen ilmu hukum di Presiden University dan penanggung jawab Direktur Eksekutif Episteme Institute. Beliau adalah pakar permasalahan konflik dan penguasaan hutan dan kebijaksanaan tenurial. Nah, narasumber kita yang terakhir ini adalah Mas Raja, tapi beliau akan juga ikut dalam dialog kita. Tapi sayang sekali sekarang lagi ada masalah teknikal yang memungkinkan beliau terlambat untuk bergabung dalam dialog kita pada hari ini. Narasumber ketiga ini adalah Mas Irendra Rajawali, perwakilan dari PPI Jerman, penggiat sosial ekologi yang sangat aktif dengan program pemetaan hutan di desa-desa terpencil. Ya, jadi tanpa panjang kata lagi, mari kita buka saja dialog kita pada hari ini. Seperti yang sudah kita ketahui, hutan Indonesia merupakan rumah bukan hanya untuk bermacam-macam flora dan fauna, namun sumber kehidupan bagi masyarakat adat. Tahun ke tahun, masyarakat adat semakin memperhatikan haknya. Semakin memperhatikan haknya karena haknya sudah tidak diakui lagi atau perampasan haknya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan pada hari ini juga, selain kita membicarakan tentang konflik di hutan di Indonesia, kita akan juga membicarakan tentang pengolahan hutan secara arif untuk menghasilkan energi yang berbasiskan biomasa hutan sebagai bahan produksi industrial yang merujuk pada bahan biologis. Bagaimana pengelolaannya, pemanfaatannya, dan potensi kedepannya untuk Indonesia. Jadi pada kesempatan ini saya berikan waktu dan kesempatan untuk Mas Renato untuk menjelaskan tentang cara pengolahan biomasa dan potensi kedepannya untuk Indonesia. Silakan Mas, waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas. Oke ya, selamat siang untuk teman-teman di Moskow dan di Eropa, dan selamat malam untuk teman-teman di Indonesia. Jadi, saya akan bicara mengenai pemanfaatan sumber daya hutan, khususnya biomasa hutan untuk energi terbarukan. Jadi ini sebenarnya bukan barang baru, jadi saya mungkin lebih akan mengupas ke bagaimana potensinya dan skema pengembangannya gitu, untuk bisa diaplikasikan khususnya agar kita bisa mendapatkan manfaat ekonomi, ekologi, dan juga manfaat sosial dari pengembangan bisnis kehutanan. Mungkin saya akan ada slide sedikit untuk ditampilkan. Kelihatan ya? Masih belum, Mas? Belum? Oh, sekarang sudah kelihatan. Kelihatan ya? Kebaca ya kan tulisannya? Iya, kebaca, Mas. Oke. Sedikit overview aja untuk masalah hutan di Indonesia. Ini data dari statistik kehutanan dari Kementerian Kehutanan. Areal berhutan di Indonesia itu ada sekitar 98 juta hektar, sekitar 52%, dan areal tidak berhutan sekitar 89 juta hektar.
Di antara areal tidak berhutan ini ada sekitar 27 hektar lahan kritis sebenarnya yang bisa dimanfaatkan gitu. Kalau bisa kita akses, apalagi atau masyarakat bisa akses untuk mengolahnya sebagai hutan rakyat atau hutan kemasyarakatan tergantung dari status kawasannya, status tanah tersebut gitu. Oke. Berikutnya sumber daya hutan sama dengan energi terbarukan. Jadi ini bukan barang baru, udah banyak penelitian-penelitiannya di Indonesia maupun di Eropa. Kalau di Indonesia mungkin kita beberapa tahun lalu mendengar yang biji jarak, nyamplung. Cuma memang untuk aplikasi skala besarnya itu masih masih jarang. Jadi masih sebatas di penelitian saja. Possible, tapi untuk dikembangkan secara besar, visible, layak atau tidak itu masih masih belum belum ada gitu. Kemudian pemanfaatan energi biomasa dalam hal ini wood pellet. Jadi apa sih biomasa itu? Sebenarnya kita ingin memanfaatkan kayak selulos, hemiselulos, lignin, struktur dalam kayu itu untuk kita manfaatkan, kita jadikan wood pellet. Jadi sebenarnya kalau dalam zaman dulu kan istilah apa orang-orang tua kita gitu menggunakan kayu bakar, ya kan? Kayu bakar untuk masak. Sebenarnya ini prinsipnya sama, cuma kenapa dijadikan wood pellet? Kita mau memanfaatkan khususnya untuk kayu-kayu yang kerapatan dan berat jenis rendah, kita padatkan agar nilai bakarnya naik. Kemudian juga wood pellet kan bentuknya kecil, jadi mudah untuk kita distribusikan kalau misalnya kita mau jual gitu kemana. Kemudian ramah lingkungan, ini juga terkait masalah yang sekarang apa, pemanasan global ya. Keuntungannya kita pakai wood pellet khususnya untuk produksi energi, misal untuk listrik. Eh, yang pertama, beberapa orang bilang ini zero balance, apa carbon balance, zero karbon. Cuma ada beberapa orang yang memikirkan ya nggak benar-benar zero gitu, karena waktu pada kita panen, kita transportasi ini bahan baku kan di situ juga ada keluar emisi dari ininya, misalnya dari mesin angkut, mobil angkut, truk pengangkutnya gitu. Jadi sebagai bahan bakar dia ya zero balance, cuma dibandingkan dengan batu bara tentu ini lebih dengan fossil fuel tentu lebih ramah lingkungan, terutama karena dari biomasa hutan ini kandungan sulfurnya rendah, gitu. Kandungan sulfurnya rendah seperti itu. Kemudian ini saya coba cari data dari Jepang. Jadi di Jepang untuk sumber energi terbarukannya ini untuk biomass power dia baurannya itu 42% di sana. Dan juga seperti kalau di negara-negara kayak Swedia, Finlandia, kemudian Jerman, Austria itu udah bukan barang baru lagi, di sana udah bisa diaplikasikan khususnya untuk skala-skala kecil, untuk restoran, untuk hotel, ataupun untuk apa sih namanya istilahnya perumahan-perumahan gitu yang skala sampai 300 orang gitu. Itu udah diaplikasikan. Kalau ini gambar ini di Jepang, sebaran bauran biomass power itu di sana 42% diaplikasikan. Ini kelihatan ya gambar ini ya. Iya, Mas, kelihatan. Ini saya coba membandingkan nilai nilai calorific value dari berbagai jenis bahan bakar. Ini ada MFO dan HSD nih untuk diesel. Jadi kalau untuk di Indonesia diaplikasikan untuk pembangkit listrik tenaga diesel, khususnya untuk di kawasan-kawasan timur yang masih apa isolated, masih terpisah dia distribusinya. Di sini bisa kita lihat nilai kalorinya memang tinggi, tapi harganya bisa dilihat nih sekitar 9 ribuan ya kan. Kemudian di sini ada batu bara, ada subbituminous dan batu bara lignit. Di sini bisa kita lihat nilai kalornya sekitar 4.500, harganya murah, tapi efek ke lingkungannya itu yang di sekarang jadi ini kan, jadi pertanyaan. Di sini ada wood pellet dengan kadar air 10%, standar Eropa itu sekitar
nilai kalorinya hampir sama dengan batu bara, sekitar 4.200 sekian. Harganya juga ini di ya sekitar sekarang 200 US dollar per ton harganya untuk di Eropa. Dan di sini saya ada jenis-jenis dari Indonesia, akasia, gamal, kaliandra, punya nilai kalori yang juga cukup tinggi, hampir sama dengan batu bara. Maksudnya ini bisa potensi untuk kita kembangkan gitu, untuk kita kembangkan. Harga juga ini masih bisa bisa diatur gitu, ditweak istilahnya. Kalau untuk dalam negeri sekitar 100 US dollar per ton itu harga produksinya bisa, tapi itu masih masih relatif. Oke, next. Potensi pertama ini bisa kita aplikasikan untuk PLT biomasa skala kecil dan tersebar, bisa skala 50 megawatt untuk mengganti bahan bakar minyak khususnya diesel, PLT diesel, pembangkit listrik tenaga diesel pada sistem kelistrikan yang isolated dan di pulau-pulau kecil. Jadi untuk kawasan timur ini kan karena listrik ini bukan hanya masalah memproduksi, tapi juga masalah distribusi. Di kawasan timur atau di tidak hanya kawasan timur sih, di kawasan barat, pokoknya di kawasan pedesaan yang masih isolated itu kan jauh ya, tersebar. Pemukimannya tersebar, nggak kayak yang di Pulau Jawa gitu kan. Kalau bisa kita bikin pembangkit listrik yang skala besar karena distribusinya juga penduduknya banyak gitu. Untuk yang kecil-kecil ini uh, biaya distribusi itu juga mempengaruhi nanti biaya biaya per KWH-nya nanti biaya per KWH untuk konsumen. Makanya kita aplikasikan disarankan untuk yang penduduknya tersebar itu PLT biomasa skala kecil. Itu seperti yang di Eropa juga disarankan untuk sekitar 300 rumah itu ada satu pembangkit listrik di situ. Itu seperti itu. Oh iya, sekarang kita sudah tersambung. Maaf Mas Renato, saya potong sebentar. Oke. Halo, selamat malam Mas Irendra. Mas Raja. Selamat malam. Hai, selamat malam. Bisa dengar? Ya, bisa dengar, Mas. Apa kabar, Maria? Iya. Sorry, lambat. Iya, nggak apa-apa, Mas. Selamat bergabung dalam dialog kita pada hari ini. Sekarang kita lagi Mas Renato membahas tentang wood pellet sama biomasanya. Ya, sekarang kita dengerin lagi ya, Mas Renato. Ya, Mas Renato. Sip. Bisa dilanjutkan? Ya, saya lanjutkan ya. Iya, Mas, silahkan. Ya, oke. Nah, di sini saya ada gambar dari Kompas, saya coba ambil gambar mengenai kondisi sistem kelistrikan nasional. Di sini kita bisa lihat rasio elektrifikasi memang meningkat gitu. Rasio elektrifikasi ini persen rumah tangga yang tersambung dengan listrik. Persen rumah tangga yang tersambung dengan listrik. Persennya memang tinggi, tapi apakah itu tersedia cukup? Di sini makanya kita lihat kalau yang tidak terbaca ya, yang warna merah ini defisit. Defisit dalam artian ini diadakan pemadaman sebagian bergilir, ada pemadaman bergilir. Oleh karena itu pemanfaatan biomasa untuk pembangkit listrik di daerah-daerah defisit di sistem-sistem kelistrikan yang isolatif ini sebenarnya sangat berpotensi gitu untuk dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah kita bisa ditujukan untuk ekspor energi wood pellet ini. Seperti Korea Selatan saat ini 66% pembangkit listriknya dia menggunakan fossil fuel yang didominasi itu batu bara. Nah, dia di proyeksinya di tahun 2020 dia membutuhkan 15 juta ton pellet karena dia akan mengganti sumber bahan baku fosil dengan energi terbarukan, sekitar 20% energi terbarukan. Nah, di situ jika ditotalkan itu sekitar dia membutuhkan 15 juta ton pellet per tahunnya. Ini sangat berpotensi untuk kita mengingat kenapa di Indonesia matahari isinya sepanjang tahun, sekarang tinggi sepanjang tahun.
eh, tanaman-tanaman seperti yang saya sebutkan tadi kayak akasia, kaliandra, dan gamal itu riapnya tinggi. Seperti kaliandra itu sekitar 15 sampai 27 ton per hektar per tahun itu riapnya. Itu sangat berpotensi untuk dikembangkan. Jadi juga dari data dari Kementerian Perdagangan Jepang saat ini dia kapasitas untuk pembangkit listrik tenaga biomas 2,23 gigawatt. Proyeksinya tahun 2020 dia akan meningkatkan sekitar 3,3 gigawatt kapasitasnya. Dan itu kalau setahun energinya yang diproduksi sekitar 29.000 gigawatt hour, itu sekitar 6 juta ton pelet per tahun. Nah, itu juga jadi potensi mengingat Jepang dan Korea ini sangat dekat dengan kita, untuk bisa kita pasok, kita supply. Kalau sekarang kalau di kehutanan itu Korea tuh ada proyek-proyeknya beberapa di Kalimantan Selatan dan di Bangkalan, Madura. Dari Korea proyeknya mereka di sana coba kembangkan kebun energi bersama dengan masyarakat. Tujuannya ya mereka mau menjamin supply untuk pasokan energi terbarukannya dari Indonesia. Nah, ini data dari Iri untuk pellet consumption outlook di secara global. Bisa dilihat dari tetap pengguna terbesar masih di Eropa Barat. Proyeksinya 2020 kebutuhannya sekitar 35 juta ton. Kebutuhannya. Kita cukup lihat dulu yang dekat-dekat aja di sini coba. Kayak Jepang, Cina. Proyeksinya 2020 sekitar 10 juta ton, 6 juta ton. Itu sangat-sangat berpotensi untuk kita untuk bisa memasok supply ke sana. Nah, ini terakhir skema pengembangannya ini yang sangat penting. Kenapa? Karena apakah boleh dikembangkan secara besar hutan tanaman industri dengan kapital modal yang besar, atau bisa kita kembangkan manfaatkan dengan hutan rakyat bersama dengan koperasi, atau kita bentuk kebun energi. Jadi kebun energi dikembangkan oleh masyarakat bentuknya hutan rakyat sekaligus pasok PLT biomasanya untuk di sekitar tempat tinggalnya, karena hitungannya ini best practice dari Eropa itu per kWh pembangkit listrik tenaga biomas itu sekitar Rp1.034 per kWh-nya. Ini best practice dari Eropa. Kalau dari PLN sekarang kan kita tarif sekitar Rp1.350 per kWh. Lebih murah sedikit, tapi ramah lingkungan. Di situ ada nilai plusnya, gitu. Ya kan? Kemudian ya di sini kehutanan rentan konflik, terutama masalah lahan. Karena skema pengembangannya ini yang penting. Apakah kita mau bikin hutan rakyat, energi, hutan tanaman industri, itu yang penting. Mungkin nanti Pak Ganjar di sini yang lebih paham ini mengenai konflik, terutama di kehutanan yang sekarang banyak terjadi. Oke. Itu aja dari saya, Mbak Maria. Oh ya, terima kasih Mas Renato atas penjelasannya tentang biomasa dan wood pellet ini. Semoga kedepannya orang-orang makin bisa menggali dan juga memanfaatkan biopellet di Indonesia. Yes. Tadi kita udah bicara tentang biomasa, wood pellet, apa fungsinya, dan apa keuntungannya buat Indonesia. Tapi perlu kita sadari kalau ternyata di hutan-hutan Indonesia itu banyak sekali konflik, terutama untuk masyarakat daerah atau masyarakat adatnya tersendiri. Nah, sementara kita tahu sendiri kalau misalnya hutan adat sekarang banyak sekali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan merebut hak-hak masyarakat adat. Nah, untuk itu kita tersambung oleh Mas Yance yang merupakan pakar dari konflik dan penguasaan hutan. Silakan Mas Yance, gagasan dan ide-idenya bisa disampaikan, dan tempat dan waktu saya serahkan ke Mas Yance. Terima kasih, Maria. Selamat bergabung, Bang Raja. Bung Yance, apa kabar Bung Yance? Baik.
Oke, saya mau Saya cerita dikit ya, mengenai konflik ya. Jadi saya lebih melihatnya dari sisi konflik dan juga sisi kebijakan kehutanan. Tadi Mas Renato sudah tampilkan mengenai eh, luas tutupan kawasan hutan di Indonesia. Kalau kita lihat data lebih umum, sebenarnya luas daratan Indonesia itu 193 juta hektar. Kira-kira 120 juta hektar diantaranya itu ditetapkan, bukan tidak ditunjuk, dan juga beberapa sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan. Jadi itu ada kira-kira 67 sampai 70% daratan di Republik ini diputuskan oleh pemerintah, dan seringkali secara sepihak karena tanpa tujuan oleh masyarakat sebagai kawasan hutan. Implikasinya apa? Implikasinya berlakulah undang-undang kehutanan. Misalkan ketentuan barang siapa yang memasuki kawasan hutan dengan membawa satu alat yang dapat dipergunakan untuk menebang kawasan hutan, dia bisa dipidana. Dan kita harus ketahui juga bahwa saat ini ada lebih dari 30.000 desa, lebih dari 30.000 desa yang ada di Indonesia itu berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Jumlah desa di Indonesia itu kira-kira 74.000, jadi hampir separuh jumlah desa yang ada di Indonesia itu, sebagian wilayahnya atau seluruh wilayahnya itu masuk dalam kawasan hutan. Ini rentan konflik dengan kawasan hutan. Bahkan di beberapa tempat kantor-kantor pemerintah itu masuk dalam kawasan hutan. Nah, ini ada persoalan dengan kawasan hutan, dan itu sudah muncul dampak dari penguasaan kawasan hutan oleh negara, apalagi asumsi selama ini bahwa kawasan hutan itu adalah hutan negara, nggak boleh ada hak atas tanah di situ, sehingga kalau ada masyarakat yang tinggal di situ diusir. Banyak sekali konflik-konflik yang terjadi di situ, rumahnya dibakar, dibakar, dikriminalisasi, dibawa ke pengadilan. Ada beberapa yang dulu ketika operasi kawasan hutan ada yang tertembak, ada yang meninggal. Catatan aliansi masyarakat adat Nusantara misalnya tahun 2015 lalu itu menunjukkan ada 217 masyarakat adat sejak 99 itu dikriminalisasi karena mereka berada di dalam kawasan hutan. Jadi itu problem sosial yang kemudian muncul. Nah, upaya masyarakat adat kemudian mempertahankan haknya itu mereka datang ke Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian karena ini masalahnya ada dari undang-undang kehutanan. Karena kebijakan kehutanan juga berdasarkan pada undang-undang kehutanan. Nah, atas permasalahan itu mereka datang ke MK tahun 2013. MK kemudian memutuskan bahwa masyarakat adat itu merupakan istilah MK misalkan penyandang hak yang harus diakui, harus dihormati, dan punya peran penting dalam menjaga hutan. Nah, dan juga MK menyatakan bahwa wilayah masyarakat adat yang merupakan hutan adat itu harus dikeluarkan dari kawasan hutan negara yang selama ini ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah. Jadi proses penyelesaian konfliknya semestinya adalah wilayah-wilayah masyarakat adat yang sudah terlanjur ditetapkan oleh pemerintah secara sepihak tanpa dukungan dari masyarakat adat itu harus dikeluarkan dari kawasan hutan negara. Nah, untuk mengeluarkan itu dari kawasan hutan negara diperlukan sejumlah proses. Karena pengakuan terhadap masyarakat adat dikehendaki perlu ada peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang mengakui bahwa ini adalah masyarakat adat tertentu punya wilayah adat. Dan di sisi lain juga selain perlu produk hukum daerah itu juga perlu penentuan mengenai wilayah adat. Jadi untuk penentuan wilayah adat selama ini pemerintah nggak ada anggarannya, nggak ada program dari pemerintah untuk memetakan wilayah adat. Ada itu, baik itu yang di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, tidak ada anggaran pemerintah yang mendaftarkan wilayah adat. Nah, karena ketiadaan itu kemudian banyak muncul inisiatif dari masyarakat untuk melakukan pemetaan partisipatif tersebut.
sebelum pemerintah ya, pemerintah nggak peduli untuk memetakan wilayah masyarakat adat itu sendiri yang melakukan pemetaan wilayah adat mereka secara partisipatif. Mereka berkumpul, kemudian datang kepada titik-titik tertentu dalam wilayah adat mereka, menentukan koordinat, kemudian mentransformasinya ke dalam peta. Dan itu yang sudah dilakukan dalam 15 tahun terakhir, dan hasil pemetaan itu sudah ada 7 juta hektar yang sudah dikumpulkan. Dan Bang Raja mungkin juga bisa cerita bagaimana misalkan nanti pemetaan wilayah adat kita. Nah, itu kira-kira masalahnya. Dan kalau menyambung dari Mas Renato tadi, memang biomasa wood pellet itu bisa jadi salah satu alternatif penting. Tapi kita lihat sekarang ini sebenarnya industri kehutanan Indonesia itu nggak begitu berkembang baik ya. Apalagi kalau misalkan ingin diintroduce jenis-jenis baru seperti wood pellet. Dan kebijakan kehutanan kita itu memang tidak pro kepada keterlibatan masyarakat. Masalahnya misalkan begini, misalkan saya menanam kayu di kebun saya di luar kawasan hutan, ya. Tetapi ketika saya menebang, saya harus punya surat keterangan asal usul kayu. Jadi nggak ada urusannya dengan kawasan hutan sebenarnya, tapi saya harus punya surat keterangan asal usul kayu. Kalau saya tidak punya itu, saya bisa punya masalah. Jadi seperti itu, ya, kalau di Jepang enak. Jadi Jepang itu Mas Renato mungkin bisa cerita, hutan itu ya dikuasai oleh masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya industri kehutanan. Jadi nggak di hutan negara, hutan di masyarakat pun bisa langsung terhubung dengan jejaring ekonomi dan industri kehutanan. Nah, itu kira-kira pengantar dari saya, Mbak Maria. Kita bisa diskusikan lebih. Oh iya, terima kasih Mas Yance atas tentang informasi-informasinya tentang konflik-konflik dan juga apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia, dan ternyata banyak juga kayak pemetaan-pemetaan yang kurang didanai atau kurang difasilitasi oleh negara yang membuat jadi pemetaannya itu gak jelas yang mana hutan adat, yang mana bisa masyarakat adat bisa pakai. Itu karena pemerintah masih kurang memfasilitasi, kurang peka untuk masalah itu. Nah, masalah pemetaannya sendiri, kita tuh kedatangan expert dari yang sekarang lagi live streaming dari Gunung Sinabung, yaitu Mas Irendra Rajawali, perwakilan dari PPI Jerman, seorang sosiolog ekolog yang bergerak di bidang sosial ekologi dan akan menceritakan tentang proyek-proyeknya di bidang pemetaan desa-desa. Nah, oleh karena itu saya panggil Mas Irendra Rajawali untuk menceritakan pengalamannya, bagaimana proyek-proyek yang sudah dilakukan di daerah mana saja, dan bagaimana selama ini kesuksesan yang sudah Mas raih di bidang pemetaan hutan dan desa ini di daerah Kalimantan yang saya dengar-dengar, saya baca-baca di Asik. Ya, silakan Mas. Selamat siang, selamat pagi, ya, selamat malam di Indonesia. Terima kasih Mas Yance, Mbak Maria. Terima kasih juga teman-teman Mas Yance, apa kabar? Terus kemudian saya mengikuti, maaf terlambat karena saya lagi pinggir gunung Dita untuk memetak gunung gitu ya. Tapi teman dari tadi yang diskusi sama saya dulu dari energi biomasanya dulu. Buat saya sih betul bahwa energi biomasa seperti yang tadi Mas Neto juga katakan dan Mas Yance juga, Bung Yance juga sudah katakan, kita butuh selalu butuh energi untuk membangun dan sebagainya. Sepakat teman-teman. Nah, kita berpikir bahwa ini hasil C kemarin nih di Paris nih teman-teman nih, untuk kita bergerak ke energi, apapun definisi energi bukan. Jadi yuk kita berpikir sama-sama bagaimana juga kita mungkin bisa berenergi. Saya nggak paham apa pellet tapi biomasa disebut energi terbarukan. Saya bicara banyak sepakat. Kita harus senantiasa berpikir tentang biomasa. Tapi
yang katakan ke teman-teman semua terkait dengan biomasa adalah tentang hutannya itu sendiri. Seperti yang saya katakan, teman-teman, konflik adat dan konflik keruh melihatnya dari sisi absennya keterlibatan masyarakat, bahkan bukan cuma partisipasi tapi keterlibatan absennya kedaulatan masyarakat dalam penataan ruang. Bang, itu menjadi salah satu. Nah, tata ruang, rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kota dan sebagainya di Republik ada 700 desa yang punya tak cuma itu apa? Kita putus-putus Mas sambungannya sama Mas. Bisa diulangi lagi Mas kalimat terakhirnya? Sekarang, Oke, saya mencoba sedikit tentang apa yang kita lakukan bersama terkait dengan metakan dan macam-macam. Saya bukan tukang peta, bukan ahli peta, tapi saya terlatih atau dilatih sebagai seorang political ecologist gitu. Nah, dari situ saya melihat bahwa persoalan keterlibatannya dalam proses penataan ruang, dalam merebut kedaulatan ruang. Selama ini ruang-ruang hidup kita, teman-teman, buat saya, dan saya kira kita bisa saja mengkonfirmasi kemanapun, itu dikooptasi dan dikomodifikasi. Apa itu komodifikasi? Itu menjadi kapital yang kemudian efeknya salah satunya adalah masyarakat ada, terkhususnya masyarakat sebagainya. Begitu. Jelas Mbak Maria? Iya Mas, rada putus-putus. Halo Mas. Sekarang? Ya, sekarang. Saya cari tempat dulu ya. Iya Mas. Sekarang oke? Ya sekarang oke banget Mas. Lebih jelas. Gitu. Oke deh, saya duduk sini deh. Jadi gini Mas. Sip, udah lebih jelas ya sekarang ya? Iya, jelas banget Mas. Iya. Oke, maaf, saya percepat lagi. Jadi saya menyambung Mas Yance dan Mas Neto tadi tentang energi terbarukan sepakat, tapi persoalan kemudian salah satu persoalan dasarnya buat saya adalah kedaulatan rakyat, kedaulatan masyarakat terhadap ruang. Ruang itu ruang hidup. Nah, penguasaan terhadap ruang hidup itu terejawantah lewat peta. Selama ini coba Mbak Maria, kita semua coba akses cari peta tata ruang, berantakan abis nggak karuan gitu. Jadi terjadilah konflik-konflik terhadap wilayah adat Mas Yance ahlinya, dan konflik-konflik lain terhadap bukan masyarakat non adat juga, masyarakat lokal dan sebagainya, desa-desa. Mesuji Lampung dihajar ini kita. Nah, kenapa seperti itu? Karena terjadi komodifikasi ruang. Ruang itu menjadi komoditas, ruang itu diperjualbelikan. Coba kalau kita menjelang pemilu, pilkada, itu konsesi-konsesi untuk sawit kah, konsesi untuk tambang kah, konsesi untuk hutan kah, konsesi untuk HTI, hutan tanaman industri, tiba-tiba meningkat ke karuan kayak gitu. Nah, itu transaksional sekali kan. Nah, ruang hidup masyarakat, ruang hidup kita itu menjadi sebuah transaksi gitu. Itu persoalan utama. Nah, tempat riset Barat, teman-teman, terakhir 4 tahun terakhir, luas Kalimantan Barat, teman-teman, itu 14,5 juta hektar, ya, luas wilayah ya. Luas konsesi, teman-teman, luas konsesi sawit, perkebunan, sawit, tambang, hutan tanaman industri, akasia dan sebagainya, dan luas konsesi untuk perhutanan, kayu, logging, itu 19,5 juta hektar. Jadi luas daripada luas Kalimantan Barat yang sebenarnya. Pusing nggak sih? Kan kayak gitu. Nah, ada persoalan dengan penguasaan terhadap ruang, teman-teman. Nah, caranya jelas? Masih jelas atau? Jelas Mas, jelas banget. Oke. Jadi luas Kalimantan Barat itu 14,5 juta hektar. Luas konsesi yang diberikan kepada perusahaan 19,5 juta hektar. Jadi kita mau hidup di mana gitu? Itu baru Kalimantan Barat doang, men, gitu. Kira-kira begitu. Nah, selama riset di Kalimantan Barat, saya mencari tentang data ruang, data keruangan. Susah banget, sementara riset saya mengkonfirmasi bahwa masyarakat penjara, berantem, bunuh-bunuhan, bahkan konflik
konflik horizontal kayak gitu. Nah, persoalannya di mana? Akar persoalannya salah satunya adalah di komodifikasi ruang, proses penataan ruang, proses mengatur ruang yang tidak melibatkan masyarakat, termasuk hutan kan yang Mas sudah sebutkan. Pemerintahnya hanya menetapkan gedebuk ini hutan milik pemerintah. Buset, nggak nanya banget gitu ke masyarakat yang ratusan tahun nggak ditanya. Nggak cuma adat, yang non adat juga seperti itu. Nah, yang saya lakukan adalah ketika saya tidak berhasil mendapatkan itu ruang peta, saya mencoba memetakan sendiri dong. Seperti yang Mas Yacin katakan, inisiatif pemetaan partisipatif di Republik ini sudah berjalan 20 tahun. Aman. Ngomong-ngomong, saya sekarang bersama Aman mendukung menjadi salah satu penasihatnya untuk pemetaan partisipatif wilayah adat gitu. Percepatan wilayah adat di Republik ini, klaimnya Aman adalah 40 juta hektar. Banyak banget tuh kayak gitu. Nah, udah gitu saya juga sama Walhi dan kawan-kawan. Nah, pemetaan kan. Nah, ketika kita nggak bisa mengakses peta, maka mempunyai data spasial. Data itu nggak cuma nominal dan tekstual, tapi spasial. Data spasial masyarakat nggak punya, makanya kemudian dihajar habis. Nah, tidak cukup beretorika teman-teman, tapi juga kita harus berargumen. Argumen itu pakai data. Nah, itulah mendorong pemetaan partisipatif ini dengan menggunakan drone. Nah, saya mulai dari Kalimantan Barat teman-teman. Nah, saya drone, tapi bukan saya dronein, saya bersama masyarakat adat berdrone. Saya ajari, saya buat akademi drone. Orang-orang Dayak, anak-anak Dayak saya jadi berdrone dan kita bertarung dengan drone. Dan bersyukur dengan peta-peta ya drone yang sudah kita buat di Kalimantan Barat, kita bisa membuat beberapa perusahaan tutup karena mereka ilegal, dan kita membuktikan bahwa ada persoalan yang salah gitu, ada persoalan dengan penataan ruang, dan dengan data yang presisi kita bisa menang. Jadi satu itu, yang kedua adalah kemenangan itu juga kemenangan jurisprudensial, artinya peta-peta yang dibuat oleh drone oleh masyarakat adat partisipatif. Maksudnya begini, drone terbang bukan keputusan saya Raja, tapi keputusan masyarakat. Jadi masyarakat ber-FGD dulu atau bertemu dulu, drone-nya terbang ke sini ya, yuk kita petakan ini dan kita, nah kayak gitu. Dan jadi peta-peta drone itu di dalam sistem hukum Republik Indonesia menjadi sebuah barang hukum, berkekuatan hukum. Nah, itu kemenangan. Nah, ketiga adalah di sini kita bicara kedaulatan atas ruang lewat peta. Nah, kita berhasil mereklaim kembali, mengambil kembali hak-hak masyarakat yang memang dihajar oleh pemerintah. Nah, saya tidak hanya bicara dalam konteks adat. Tadi Bung Yansi sudah katakan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 yang mengatakan bahwa hutan adat adalah bukan hutan negara. Tapi saya juga berbicara pada tataran ranah-ranah lain, pada ruang-ruang perjuangan lain yang bisa kita manfaatkan. Contohnya hutan desa misalnya. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memungkinkan desa untuk wilayahnya dan macam-macam. Dan kalau diminta Mbak Maria tadi saya cerita di mana saya saat ini, saya di Medan. Barusan saya selesai dengan masyarakat adat Sumatera Utara, beneran. Saya barusan mendorong bangkitnya atau terbentuknya Akademi Drone di Sumatera Utara. Bukan drone-nya teman-teman. Buat saya bukan drone-nya. Sebentar lagi di warung juga kita bisa beli drone. Bang, beli drone 5 gitu. Apa kita drone gitu. Sebentar lagi kita beli drone gampang banget gitu. Cuman datanya teman-teman. Kedaulatan atas data, kedaulatan atas ruang gitu. Nah, betul bahwa saya dilihatnya sebagai tukang drone gitu. Sekarang dunia juga ngeliatnya, wah ini si Raja Drone. Padahal kayak seolah-olah saya jualan di Harko gitu kan, di Mangga 2 gitu. Kayak saya tukang-tukang di Mangga 2 gitu. Wah jualan drone, berapa drone lo gitu kan. Tapi bukan di situnya teman. Tapi betul saya berdrone. Kenapa? Waktu saya baru mulai berdrone memetakan di Kalimantan Barat, harga drone, teknologi mahal sekali. Drone yang bisa autopilot itu harganya 500 juta rupiah, 600 juta rupiah. Siapa mau metakan? Nah, saya bikin sendiri, maaf. Saya belajar sendiri dari universitas terbaik di dunia. YouTube maksudnya. Saya belajar di YouTube, duduk aja saya prokrastinasi gitu kan, 1 minggu di YouTube gitu, terus bikin gitu kan. Terus merakit bisa, dan saya terbangkan bersama. Nah, pesan kedua saya adalah, buat saya teknologi dan sains itu harus progresif, bahkan berlawan. Salah satu paper saya sedang siapkan paper saya, judulnya Teknologi Pembebasan, Liberations Technology. Saya pinjam dari orang-orang Jesuit, Liberations Theology. Terus saya tulis Liberations Technology. Jadi saya kira kalau kita berdaulat dengan data, dan salah satu kesempatan kita adalah dengan merebut teknologi-teknologi ini menjadi teknologi rakyat untuk mempertahankan ruang hidup kita. Dan kami sudah buktikan Papua, Kalimantan, Sulawesi,
Sumatera sekarang. Dan saya bulan depan harus ke Amerika Selatan dan Amerika Tengah, diminta untuk mengajari drone ke masyarakat adat di sana gitu. Jadi saya harus berangkat ke Guatemala, ke Panama, saya lupa kemana gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu yang bisa saya ceritain di saat ini teman-teman, supaya nggak kemana-mana. Maksudnya begini, intinya adalah satu, data. Kita punya kedaulatan atas data. Kita masyarakat mengumpulkan data kita sendiri, bertarung dengan data kita sendiri, dan membunyikan data itu secara politik. Peta itu politis. Jadi the politics of maps buat saya itu jadi penting satu gitu. Jadi penentuan kawasan hutan dan sebagainya. Saya kira yuk kita kawal bersama secara kolektif. Yang kedua adalah komodifikasi ruang itu hanya bisa dilawan ketika kita punya argumen yang kuat, argumen-argumen yang didukung oleh data-data yang baik. Itu data spasial, data tekstual, dan data sosial. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi yang bisa saya laporkan dari tanah air saat ini adalah bahwa saat ini masyarakat adat di tanah air, masyarakat lokal di tanah air, desa-desa di tanah air sedang menggeliat, sedang bergerak, dan sedang mencoba merebut kedaulatan politiknya, paling tidak atas ruang hidupnya teman-teman. Begitu yang terjadi. Terima kasih. Kita diskusi aja ya langsung ya. Makasih. Iya. Ya, makasih Mas. Atas. Sekarang lagi di Medan nih Mas. Udah nggak di Gunung Sinabung lagi? Saya sudah di pinggirnya Medan, jadi masih di Brastagi. Nah itu, saya disuruh tadinya mau agak deket, rupanya Gunung Sinabungnya batuk-batuk hari ini, jadinya drone-nya takut kena batu, nggak lucu. Sayangnya kena batu juga nggak lucu juga kan gitu. Gitu. Iya. Gitu ya, sekarang kita buka aja ya diskusinya. Nah, ini juga buat teman-teman PPI Dunia yang mau interaksi sama dialog kita hari ini, dengan ada pertanyaan untuk Mas Raja atau Mas Renato, untuk Mas Yance, jangan ragu-ragu atau jangan takut untuk menanyakan pertanyaannya. Nanti kita akan bahas, dan kalau ada yang nggak jelas, kita juga akan lebih jelaskan lagi. Ya, sekarang coba kita cek dulu pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Ya, ini kita udah kedatangan satu pertanyaan dari Eka Sukawati di Arha Girls ya. Dia ada pertanyaan untuk Mas Renato. Katanya adalah biomasa di Indonesia atau biomasa yang ada di Indonesia itu bagaimana perkembangannya di Pulau Jawa, kalau Mas Renato tahu? Oke, itu aja ya? Iya, itu pertanyaan pertama untuk Mas Renato. Oke, jadi termin biomasa sebenarnya tidak hanya dari sumber daya hutan, dari limbah pertanian pun itu juga bisa kita manfaatkan. Kalau biasanya disebut agricultural waste, limbah pertanian ya, limbah pertanian. Cuma kalau di Jawa kan dari jerami padi itu limbah hasil panen itu bisa dimanfaatkan. Cuma biomasa limbah pertanian ini karakteristiknya dia kadar abunya sangat tinggi, dan itu biasanya kalau diaplikasikan ke boiler itu bisa membuat masalah, khususnya kandungan klorin pada limbah pertanian itu cukup tinggi, bisa membuat sedikit korosif pada boiler, dan juga ada istilahnya low temperature melting ash-nya, itu bisa di boiler nanti dia bisa menyebabkan slag, mampat karena dia temperatur ash melting point-nya rendah, dia bisa membentuk kerak-kerak di boiler, itu bisa mengganggu prosesnya. Kemudian kalau dari sumber daya hutan, untuk dari kayu di Pulau Jawa itu sangat potensial karena perkembangan hutan rakyat itu sekitar 1,5 juta hektar luas kalau nggak salah. Data terakhir itu 1,5 juta hektar di Pulau Jawa, itu sangat potensial dari hutan rakyat. Dari statistik hutanan juga itu bahan baku dari hutan rakyat untuk industri kehutanan di Indonesia itu sekitar baurannya itu sekitar 11%, itu sekitar 7 juta
7 juta kubik kayu disuplai dari hutan rakyat. Nah, ini sangat berpotensi kalau misalnya memang hutan tanaman industri yang selama ini dalam konsesi yang ada konflik lahan tidak clear gitu, ini bisa berpotensi untuk biomas untuk jadi wood pellet ini dikembangkan dengan sistem hutan rakyat bersama, menjadi kebun energi bersama rakyat gitu, seperti itu. Oh ya, terima kasih Mas atas jawabannya. Semoga Eka di Arhanggel jelas dengan pertanyaannya dan sudah terjawab dari Mas Renato. Ya, dan pertanyaan selanjutnya ini dari salah satu sahabat Permira yang tidak memberikan namanya. Ini pertanyaan untuk Mas Yance. Ini dia bertanya, Mas, apakah pembalakan hutan itu sama juga mengambil hak masyarakat adat? Silakan Mas Yance, bagaimana dengan pertanyaan ini? Pembalakan hutan itu sama saja merebut hak masyarakat adat atau tidak? Gini, di industri di kehutanan itu banyak juga remang-remang yang ilegal. Misalnya Mas aja dari drone aja itu sudah bisa menutup beberapa perusahaan yang ilegal, dan itu cerminan di banyak tempat juga. Di beberapa waktu ini misalkan ilegalitas itu diinginkan di dalam industri sawit dan juga nah pembalakan hutan secara ilegal banyak juga terjadi, dan ini biasanya terorganisir dan seringkali orang-orang di lapangan, masyarakat di pedesaan yang diajak terlibat untuk melakukan kegiatan itu. Dan meskipun sekarang kecenderungan ini sudah mulai berkurang, kalau kita lihat mulai reformasi, karena ada desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin pemanfaatan kayu, IPK namanya. Jadi, karena ada kewenangan pemerintah daerah untuk mengeluarkan IPK itu nggak terkontrol, nggak terkendali, kadang nggak ada IPK itu untuk bangkau, untuk masuk konservasi. Meskipun sekarang ini sudah mulai. Jadi berkaitan dengan pembalakan hutan, pemerintah menerbitkan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan tahun 2013, Undang-Undang Nomor 18 2013. Undang-undang itu sebenarnya teksnya itu hendak menyasar kejahatan kehutanan yang terorganisir, ya, pembalakan hutan yang terorganisir itu niatnya. Tapi kalau kita lihat di prakteknya, yang dikriminalisasi itu termasuk masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan, yang sudah ada di situ bahkan sebelum Republik ini ada, gitu ya. Jadi mereka yang dianggap kemudian sebagai perusak hutan, padahal mereka sudah tinggal di situ. Sebenarnya intinya adalah adanya konflik kawasan hutan, tapi pemerintah menggunakan pendekatan represif untuk menghadapi itu. Harusnya kalau memang masyarakatnya sudah tinggal di situ, ya harus dibuat mekanisme untuk membuktikan bahwa mereka sudah tinggal di situ. Tidak sulit sebenarnya kalau pemerintah mau, misalkan dari sejarah pemukiman, sejarah kampung itu bisa ditemui, bisa diverifikasi. Termasuk misalkan pemukiman lama, kampung-kampung lama di masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan, dari produk pertanian masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan pun sebenarnya bisa diidentifikasi kalau masyarakat sudah dalam periode. Jadi daripada melakukan pendekatan represif, seharusnya konflik-konflik itu pada dasarnya adalah konflik kepemilikan tanah, itu diselesaikan secara baik. Dan tentu juga pendekatan yang mesti dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola kawasan itu. Jadi itu untuk lebih aktif dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengelolaan. Ada banyak skema yang sudah mulai diintroduksi, misalkan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan adat, hutan tanaman rakyat, tapi realisasinya itu rendah sekali. Tidak sampai sekitar 1 juta hektar dari 120 juta
juta hektar, kira-kira 1 juta hektar untuk alokasi hutan, pengelolaan hutan oleh masyarakat. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan korporasi misalnya, untuk posisi hutan itu lebih dari 20 juta hektar. Kasih untuk masyarakat itu kira-kira ada ketimpangan, ada ketidakadilan, dan ketika ketidakadilan itu diselesaikan dengan upaya represif, masyarakat jadi korban berkali-kali, dan tanahnya diambil, mereka masuk penjara, keluarganya nggak bisa berjalan dengan baik. Gitu, Mas. Ya, terima kasih Mas atas jawabannya. Kita juga menunggu pertanyaan-pertanyaan lagi dari sahabat-sahabat. Tidak hanya dari Permira Rusia, kita nunggu pertanyaan juga dari teman-teman PPI Dunia. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Dan ya, kita kedatangan pertanyaan untuk Mas Raja. Ini ada pertanyaan, berapa lama proses pemetaan dengan drone? Itu membutuhkan berapa hari untuk membuat pemetaan tersebut? Mbak Maria, suaranya jelas? Iya, jelas Mas. Oke. Teman-teman, makasih pertanyaannya. Jawabannya teknis saja. Saat ini drone-drone yang kami desain, yang kami rakit bersama masyarakat, itu dalam 1 kali terbang 1 jam kira-kira. Kita buatnya pakai barang bekas tuh, nyari-nyari botol aqua, nyari-nyari gabus di mana kayu lah kayak gitu-gitu. Itu 1 kali terbang kita bisa memetakan 500 hektar sampai 1000 hektar. 1 kali terbang 1 jam. Jadi kalau 1 hari kita nyantai terbang, kita dapat 1500 hektar dengan presisi 3 cm per pixel. Satelit terbaik, citra satelit terbaik, apapun satelitnya, mau Iconos, mau Bird's Eye, mau apa-apa, itu presisinya cm per pixel. Artinya kalau peta di zoom sampai 1:5000 petanya masih oke. Tapi kalau untuk drone di zoom sampai 1:300, jadi rambut saya yang putih-putih aja kelihatan tuh dari atas, itu bisa banget. Nah, itu dengan kecepatan 1500 hektar per hari per drone. Di situ. Jadi kalau kita bicara luasan 40 juta hektar, kalau di setiap provinsi ada 10 drone dioperasikan bersama oleh masyarakat, setiap provinsi aja 10, itu sebetulnya 40 juta hektar lahan adat masyarakat bisa dipetakan hanya dalam waktu sekitar 2 bulan saja selesai, dengan presisi yang jauh lebih tinggi dari satelit. Kira-kira gitu, Mbak. Nah, saat ini kami sedang melakukan itu sama-sama dengan Aman, dengan Walhi dan kawan-kawan. Begitu. Oh ya, terima kasih. Ya, kita juga menunggu ya pertanyaan dari teman-teman lain. Mungkin selagi menunggu pertanyaan dari teman-teman lain, mungkin dari pembicara-pembicara ada yang ingin ditanyakan satu sama lain sesama expert. Kalau misalnya ada pertanyaan satu sama lain, misalnya Mas Renato mau nanyain Mas Yanja atau Mas Yanja mau nanyain Mas Raja, saya buka kesempatan untuk sesi diskusi kita ini. Mau nanya ke Mas Raja. Mas Raja? Ya, Mas. Tuh. Ya, Mas Renato. Halo, Mbak Maria. Ya, gimana? Mungkin bisa kali itu untuk diaplikasikan. Ya. Bagaimana? Ya. Mungkin bisa diaplikasikan itu drone-nya untuk memantau ini pengawasan kebakaran hutan. Sebenarnya tuh banget bisa. Jadi kami ditang juga sama BRG, Badan Restorasi Gambut. Kami diminta bersama saya dan teman-teman untuk surveillance atau mengawasi atau itu kebakaran hutan. Betul sekali. Jadi sebelum terjadi kebakaran, seberapa jauh dia bisa covering areanya itu? Kalau kita bicara jarak garis yang kami ini kan 100 km terbang. Kalau kita bicara luasan berarti 500.000 hektar per terbang itu tercover. Dan itu kami pakai kamera inframerah yang kami hack sendiri. Jadi saya bekerja dengan teman-teman hacker. Kan hacker tuh lulus S1 juga enggak, saya kumpulin hacker-hacker di Bandung, di Jakarta, di mana-mana untuk kemudian kita nge-crack bersama. Jadi saya ada hack lab namanya. Jadi kita senantiasa menghack agar itu murah dan jangkau. Jadi begitu, Mas. Iya. Terjawab Mas Renato pertanyaannya? Iya.
Ya. Mungkin Mas Yance ada yang mau ditanyakan ke Mas Renato atau Mas Raja? Belum ada pertanyaan. Saya mau ke Pak Yance nih, Pak Yance. Iya, silakan Mas, pertanyaannya ditanyakan langsung ke Mas Yance. Terkait yang tadi undang-undang kehutanan yang menguasai masalah apa illegal logging itu kan disasarkan kepada kejahatan yang terorganisir. Nah, untuk misalnya masyarakat adat ataupun masyarakat yang mau mengambil kayu di hutan untuk dikonsumsi pribadi, misal untuk kayu bakar atau apa gitu, apakah itu diatur, Pak, di undang-undang? Sebenarnya untuk apa namanya perusakan hutan termasuk yang kita kenal dengan illegal logging itu sudah ada undang-undangnya sendiri. Jadi dia undang-undang yang lebih spesifik daripada undang-undang kehutanan. Yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Nah, undang-undang ini juga dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat karena dalam prakteknya dia dipergunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat. Nah, pengecualian yang Mas Renato sampaikan tadi itu memang ada di dalam Undang-Undang Kehutanan itu. Misalkan tindak pidana kehutanan yang dia maksud di dalam undang-undang itu tidak diterapkan untuk masyarakat yang mempergunakan kayu untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Jadi ada yang seperti itu. Tetapi memang dalam prakteknya itu tidak seperti itu. Jadi ada perbedaan antara teks di dalam undang-undang kehutanan dengan prakteknya di lapangan. Nah, itu problemnya dan seringkali masyarakat yang terkena dampak dari penerapan undang-undang itu. Iya. Bagaimana Mas Renato? Pertanyaan terjawab? Ya, terjawab. Cuma ingin ini aja, kalau di Rusia ini juga di dalam Lesnoy Codex, undang-undang kehutanannya Rusia juga itu diatur untuk masyarakat adat, khususnya untuk penggunaan pribadi, misal untuk membangun rumah atau mengambil untuk kayu bakar itu sudah diatur dalam penggunaan oleh masyarakat adat di undang-undang kehutanannya Rusia. Ya, itu hampir sama dengan di kita di Indonesia. Dari sisi normal ya, dari sisi teks di undang-undangnya. Tapi dari sisi praktek yang tadi saya sampaikan, teman-teman misalkan setelah undang-undang itu disahkan, ada beberapa juga yang tetap dikriminalisasi karena mereka konflik penguasaan kawasan dengan instansi kehutanan. Jadi ya itu dia. Ada norma yang bagus, tetapi implementasi belum tentu baik di kita. Ada problem juga di penegakan hukum ya. Jadi termasuk misalkan soal kebakaran hutan, kita sama-sama tahu ya. Pemerintah juga tidak coba untuk melakukan pengawasan, tetapi sebenarnya belum memenuhi harapan masyarakat karena perusahaannya tahu, luas tempatnya tahu, perusahaannya tahu, tapi nggak semuanya diberikan sanksi yang tegas. Iya, yes. Sayang sekali kita tidak terhubung lagi dengan Mas Irendra Rajawali. Mungkin ada terjadi gangguan koneksi atau ada hal-hal teknis lainnya yang tidak mendukung untuk Mas Irendra bergabung dengan kita. Kita akan melanjutkan sesi tanya jawabnya mungkin nanti kalau misalnya ada Mas Irendra lagi. Soalnya, tapi saya pengen nanya ke dua narasumber kita ini tentang sebenarnya gimana sih biomasa itu bisa dimanfaatkan terutama untuk masyarakat adatnya. Menurut mas-mas kalian itu ada kemungkinan nggak untuk masyarakat adat untuk bisa menggunakan biomasa tersebut? Siapa dulu yang mau jawab? Mas Yance atau Mas Renato? Mas Renato pakarnya itu. Ya silakan Mas Renato. Jadi untuk pengembangannya sebenarnya kita bicara dari awal kan bahan baku. Bahan bakunya didapatnya dari hutan. Nah, hutannya ini di mana? Apakah hutan negara atau di hutan hak? Kalau hutan hak bisa kita kembangkan hutan rakyat. Kalau di hutan negara bisa kita gunakan
dengan kelompok tani di kawasan hutan negara dengan hutan kemasyarakatan. Intinya seperti kalau tadi menyambung dengan yang Mas Raja ya, ini masyarakat kan tanah sudah dipetakan kawasannya, kemudian masyarakat adat dapat akses. Nah, setelah dapat akses kan mau ngapain? Hutan juga kan ada fungsi ekonomi gitu, nggak hanya fungsi ekologi, fungsi sosial. Udah dapat nih wilayahnya, terus mau ngapain? Nah, ini saya coba salah satu dari banyak ya, coba dikembangkan sebagai kebun energi gitu. Masyarakat bisa dapat manfaat ekonominya gitu dari hutan, dengan mau diproduksi untuk sebagai supply ke pembangkit listrik biomasa ataupun mau diekspor gitu aja. Dari saya seperti itu. Kalau dari sudut pandang Mas Yance sendiri gimana, Mas? Kalau biomasa itu termasuk juga dengan kayu bakar, selama ini ya masyarakat di perkampungan yang menggunakan itu kayu bakar yang dipakai. Jadi gas kan nggak mudah diperoleh, kompor gas misalkan. Untuk konsumsi rumah tangga ya mereka masih gunakan kayu bakar sebagai sumber energi, dan itu yang selama ini dilakukan. Tapi itu masih kecenderungan untuk konsumsi. Belum, tapi Mas Renato punya ide bagaimana misalkan potensi biomasa itu tidak saja dikonsumsi oleh masyarakat, tapi juga jadi alternatif ekonomi. Jadi tidak saja bicara konsumsinya, tapi juga bicara soal produksinya. Bagaimana masyarakat bisa menghasilkan kayu di lahannya, kemudian itu yang kemudian dijadikan sumber untuk biomasa yang bisa dijual keluar, misalkan itu yang di Mas Renato. Iya. Jadi selama ini masyarakat sudah konsumsi biomasa lewat kayu ya sudah seperti itu ya. Tapi kan mesti kita coba cermati bagaimana misalkan konversi dari minyak tanah ke gas itu berpengaruh terhadap penggunaan konsumsi biomasa di masyarakat misalkan, karena dulu kan lebih banyak penggunaan minyak tanah misalkan untuk mudah membakar kayu dan segala macam. Sekarang kan lebih sulit untuk memperoleh itu, karena semuanya program pemerintah untuk mengkonversinya menjadi gas, karena gas dianggap lebih murah. Saya nggak tahu itu pasti atau bisa jelaskan. Ya, terima kasih Mas Yance. Kayaknya sudah semakin jelas kita yang kayak orang awam yang misalnya nggak tahu konflik hutan itu apa, biomasa itu apa. Sekarang jadi kayak ada bayangan bagaimana ke depannya potensi negara kita untuk mengembangkan teknologi dari biomasa tersebut, dan juga kita bisa tahu konflik-konflik masyarakat, pemetaan, dan juga data yang bisa menjadi kekuatan politik untuk kita supaya hak-hak masyarakat tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak tertentu. Ya, saya rasa saya bakal tutup dialog kita pada hari ini. Saya mau ngucapin terima kasih banyak untuk narasumber kita, Mas Yance Arizona dan Mas Renato sudah meluangkan waktu bersama kami semua di sini untuk share ilmunya, untuk juga memberikan gagasan-gagasan baru, informasi-informasi baru untuk teman-teman Permira dan juga teman-teman PPI Dunia. Saya juga berterima kasih kepada koordinator-koordinator yang sudah merencanakan acara diskusi ini, yaitu Mbak Sarah, Mas Ardi, semuanya yang sudah bersikeras atau sudah berjuang keras untuk acara ini. Dan sampai jumpa di Dialog Permira bulan depan. Dan kalau misalnya mau menghubungi narasumber-narasumber ini, mungkin bisa lewat email. Kalau misalnya ada yang malu-malu, kalau nanya online, mungkin bisa itu. Nanti Mas Yance, Mas Renato bisa kasih emailnya dan kita pajang di Facebook Permira kalau ada teman-teman yang mau menanyakan. Soalnya tema ini sangat menarik sekali. Bukan buat anak-anak kehutanan atau yang belajar hukum, tapi buat orang-orang awam yang peduli sama lingkungan. Ya, terima kasih banyak semuanya dan terima kasih banyak semuanya. Saya kehabisan kata-kata, nggak tahu lagi mau ngomong apa. Pokoknya good luck terus dan semangat terus. Ya. Terima kasih.